Sebelumnya selamat siang buat teman-teman semua. Mungkin disclaimer sedikit di sini, eee, aku bukan yang paham banget sama materinya, cuman ya kalau semisal nanti ada yang dibingungin, boleh ditanyain atau misalnya nanti ada yang salah mungkin bisa dikoreksi ya. Oke, yang pertama itu di sini kita pastinya kalau untuk di akuntansi sendiri itu ada persamaan dasar akuntansi kan. Yang mana sama-sama kita tahu kalau persamaan dasarnya itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, yang mana aset sendiri itu eh, adalah seluruh kekayaan perusahaan. Liabilitas itu tuh kewajiban yang harus dibayarkan sama perusahaannya. Terus ekuitasnya itu kepemilikan perusahaan. Jadi kayak apa yang jadi apa kepemilikan lah sama si perusahaan ini sendiri. Nah, terus di sini ada polis dividen, yang mana untuk jenis pembayarannya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu due and unpaid, yang kedua ada payable in the following year, yang ketiga itu ada accumulation payment option, yang mana kalau untuk accumulation payment option sendiri ini tuh mempunyai apa ya namanya, 4 opsi cara pembayarannya lah gitu ya. Yang pertama itu ada cash, terus yang kedua itu ada reduced premium, yang ketiga itu ada accumulated at interest, yang keempat itu ada purchase additional insurance. Nah, kalau untuk penyebab dari policy dividend ini sendiri itu tuh ada 3. Yang pertama itu ada mortality or morbidity rate experience yang lebih rendah, yang kedua itu expenses-nya yang lebih rendah, yang ketiga itu interest rate-nya itu sepanjang periode periode pembayaran pencatatannya itu dia tuh lebih tinggi gitu. Nah, mungkin kalau untuk syarat-syarat eh polis dividen ini sendiri ya kayak yang udah kita tahu gitu kan. Ini tuh ada 3. Yang pertama itu pastinya dia itu in force atau aktif selama eh masa polis ini berlaku lah gitu. Terus dia itu juga udah lebih dari 1 tahun. Terus juga syaratnya itu biar seingat aku itu tuh dia tuh bisa nerima polis dividen itu kalau misal dia itu memperpanjang masa polisnya gitu. Nah, terus di sini ada accounting capital and surplus. Ya. Nah, kalau untuk accounting capital and surplus ini sendiri tuh ada persamaannya juga, cuman dia itu kayak nggak beda jauh sama persamaan dasar akuntansi yang awal. Cuman bedanya itu di sini ekuitasnya itu ya kayak lebih dirinciin gitu loh. Jadi ekuitasnya itu ada kapital dan surplus gitu. Nah, kalau untuk pengertian kapital itu sendiri kan bisa dibilang kata lain dari modal ya. Yang mana dia itu ya sejumlah dana yang kita investasikan atau yang diinvestasikan oleh pemegang saham pada suatu perusahaan asuransi melalui penerbitan saham. Mau itu mau itu saham biasa atau ataupun saham preferen. Nah, terus di sini kan ada akun-akun ya kalau misalnya di accounting ini sendiri itu. Apalagi untuk capital and surplus itu ada akun stock, terus additional paid in capital, terus ada special surplus juga, ada unassigned surplus, ada net unrealized gains, ada treasury stock, terus ada akun kapitalnya juga itu, maksudnya itu ini yang untuk kapitalnya doang, untuk sahamnya doang itu ada 3, yang mana itu ada common stock atau saham biasa, terus ada preferred stock, terus yang ketiga itu ada additional paid in capital. Nah, terus mungkin eh, ini aku ngerangkum sedikit rumus-rumus yang digunain untuk accounting capital and surplus ini sendiri itu. Yang pertama itu untuk mencari net income atau penghasilan bersih itu bisa dengan rumus revenue dikurang total liabilitas atau bisa dibilang kayak eh, pendapatannya dikurang sama total kewajiban yang harus dibayarkannya lah gitu. Yang mana untuk total liabilitas dia sendiri itu ada expenses, terus ditambahin benefit payments, terus ditambahin tax atau pajak, terus ditambahin juga sama polis dividennya. Terus di sini juga ada untuk ngitung additional paid in capital,
yang mana rumusnya itu ya par value atau harga apa ya bisa dibilang kayak harga harga sahamnya lah gitu per lembarnya. Terus dikurangi sama harga awal saham pas beli gitu. Terus di sini juga ada untuk hitung kenaikan modal. Jadi untuk hitung persen kenaikan modal itu eh, bisa dihitung dengan modal setelah penjualan atau kayak kita nih ngejual eh, dengan harga berapa gitu sama dibagi sama modal awalnya. Ya kayak kita tuh awal beli itu harganya berapa gitu. Jadi kayak modal yang pas kita ngejual saham itu sama dibagi sama modal pas kita beli. Terus kita kalikan 100%. Terus di sini ada accrual basis income classification. Nah, kalau untuk yang ini itu ada 7 klasifikasi ya yang udah dijelasin juga pastinya di kelas. Yang pertama itu ada collected income atau itu tuh jumlah pendapatan tunai yang diterima selama periode pelaporan. Contohnya itu kayak pendapatan sewa gedung atau sewa yang lain-lainnya lah gitu. Terus yang kedua itu ada unearned income atau pendapatan yang telah dikumpulkan tapi belum kita peroleh. Contohnya itu kayak ya polis dividen, uang apa pensiun, terus bunga ya bunga dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu ada earned income yang mana earned income itu ya kebalikan dari si unearned income ini sendiri yaitu pendapatan yang diterima di muka atau pendapatan yang diterima tanpa pertukaran barang atau jasa secara langsung. Contohnya itu kayak gaji, terus pendapatan dari usaha kita dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada deferred income yang mana deferred income itu adalah pendapatan yang ditangguhkan. Jadi kayak pendapatan yang telah jatuh tempo setelah tanggal laporan, namun sebelum ulang tahun polisnya. Jadi kayak yang masih ditahan lah gitu kalau bisa dibilang. Nah, terus ada yang kelima itu uncollected income, yang mana uncollected income ini tuh ya kebalikan juga dari si collected income tadi, yang mana dia tuh penghasilan yang dijadwalkan. Jadi kayak eh, penghasilan yang kita dapat lah, cuman ada tanggal-tanggalnya gitu untuk diterima sebelum akhir tahun, kayak sebelum tutup bukunya lah gitu oleh perusahaan asuransi. Contohnya tuh ya polis dividen. Terus yang keenam itu ada accrued income, yang mana pendapatan yang telah diperoleh perusahaan asuransi, namun belum dapat diterima hingga tanggal yang ditentukan setelah akhir tahun. Terus yang ketujuh atau yang terakhir itu ada uncommitted income, yaitu pendapatan yang nggak terikat gitu, yang biasanya tuh pendapatannya tuh jatuh tempo asuransi dari terhitung dari 3 bulan sampai dua tahun gitu. Nah, mungkin itu aja sedikit eh, penjelasan lah tentang apa yang udah dipelajari juga di akuntansi lanjutan yang di kelas gitu. Terus di sini ada contoh soal satu. Ini kalau nggak salah aku ambilnya itu dari soal UTS tahun soal kuis yang 2023. Nah, di sini itu jadi soalnya itu suatu perusahaan asuransi juga mengumumkan dividen polis untuk tahun tersebut senilai 800. Jadi kayak ya polis dividennya lah gitu 800. Nah, yang akan diberikan kepada setiap pemegang polis yang berhak dan dapat digunakan untuk mengurangi premi polis yang harus dibayar pemegang polis. Terus dividen polis ini juga tersebut akan menjadi hutang bagi perusahaan ketika premi dari pemegang polis dimaksud jatuh tempo. Misalkan, pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar polis setiap 6 bulan senilai eh, 1 juta dan akan menggunakan dividen polisnya itu untuk membayar premi semesterannya dengan jumlah yang sama untuk tiap periode pembayaran preminya. Jadi di sini kan diminta untuk buat jurnal entry-nya ya. Nah, jadi untuk jurnal entry-nya sendiri itu kita tuh pakai uh, yang polis dividen and unpaid. Nah, itu. Jadi di sini tuh yang pertama ya polis dividen payable-nya kan yang dia apa ya bisa dibilang tuh
ya polis dividen yang dia dapat lah gitu 800. Terus untuk polis dividen do and unpaid-nya itu di sini di kreditnya juga 800. Terus ya turun lagi, ini kenapa 400? Jadi kan dia itu diminta untuk buat jurnal entry semesteran. Jadi kan eh, dia itu bakal dipotongnya itu per ini ya, per 6 bulan. Jadi karena rata juga dengan jumlah yang sama di sini kan, kayak yang udah dijelasin juga. Jadi eh, untuk pembayarannya sendiri itu untuk didebitkannya itu jadinya 400 karena ini kan untuk yang jurnal entry semesteran ya. Makanya kenapa di sini tuh 400. Terus untuk post dividend apply premiumnya untuk apa? Ya ngebayar si preminya itu kreditnya kan di kredit karena kita ngeluarin gitu. Itu di sini ada 400. Terus untuk premium income, jadi itu kan ya udah dijelasin juga kalau di sini tuh dia punya kewajiban lah untuk bayar polisnya itu preminya lah gitu kan itu tuh sebesar 1 juta. Nah, di sini untuk premium income-nya itu 1 juta. Nah, yang pasti kalau misalnya kita di kreditnya itu udah 1 juta, harus balance kan antara kredit sama debitnya. Jadi di sini ada policy dividend apply to premiumnya itu kan 400 kan kayak yang di atas. Nah, jadi untuk jadi sisanya itu kayak cashnya itu ada sekitar 600 kayak yang harus dia bayarkan lah dari uangnya sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Iya, iya. Iya, gimana? Ini mungkin aku mau request boleh nggak? Boleh, kenapa? Misalkan itu kan ada akunnya policy dividend payable. Boleh itu Iya, kalau kayak dibilang ini nih kepala akunnya masuk ke aset kah atau liabilitas kah atau capital and gain gitu. Boleh nggak? boleh, boleh, boleh. Masih ya ya. Oke, sama-sama. Ntar ya, aku juga agak lupa jadi baca sedikit. Jadi kalau di sini itu, untuk policy dividend payable-nya itu masuknya ke, ini, kalau misalnya, oh gini, kalau untuk policy dividend do and unpaid itu, masuknya di ini liabilitas. Terus juga polis dividen apply premium itu di liabilitas juga. Kenapa kayak di liabilitas gitu ya? Karena ini tuh kan jatuhnya kayak dia tuh kewajiban dia ngebayar gitu kan. Makanya kayak untuk polis dividen payable, terus do and unpaid-nya juga. Terus ada lagi yang apply premium ini, kenapa di liabilitas ya? Karena itu tuh kayak ngejelasin apa sih? Karena dia tuh termasuk kewajiban yang harus dibayarkan sama si pemegang polis ini tadi gitu. Terus kalau untuk premium income ya, premium income itu masuknya ke ekuitas, ekuitas kan. Terus kalau untuk polis dividen apply to premium ini masuknya itu ke liabilitas. Sama kalau cash itu seingat aku, bentar. Kalau cash itu masuknya ke, oh kalau cash itu masuknya ke aset gitu. Gimana Raid? Ini kalau misalnya ada soal yang buat
Jurnal entry boleh sekalian ditulisin nggak Ayah? Atau mungkin kalau susah nggak usah sih nggak apa-apa. Kayak misal polisi dividen di sebelahnya L gitu. Oh, I Kalau see. kalau misal nggak bisa nggak apa-apa kok. Oh, atau enggak ntar buat aku tambahin pas ini aja ya, pas mau bagiin PPT-nya. Oke, makasih Ayah. Oke, makasih juga Raib. Nah, kita lanjut. Atau ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjutin. Terus di sini yang kedua itu ada soalnya pada tanggal 1 Desember 2022, suatu perusahaan asuransi jiwa menerima pembayaran premi dari pemegang polis senilai 15 juta. Nah, terus untuk premi tahunan dari polisnya itu ada sebesar 5 juta. Nah, tanggal ulang tahun polis tersebut adalah 1 Desember. Dan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan tahunan perusahaan melaporkan posisi premi dari pemegang polis tersebut dalam beberapa kategori. Nah, jadi di sini kan soal pertama itu sebutkan kategori akun dari premi yang dibayarkan tersebut. Nah, jadi di sini itu bisa dibilang kalau misalnya untuk yang jelasnya itu, yang pertama pastinya ada collected, kayak yang udah dijelasin tadi juga kalau misalnya ya income collected income yang dia apa yang dia dapat lah gitu kan. Itu ada 15 juta. Terus di sini kan udah jelas ya di depannya aja udah ada kata premi. Jadi kayak preminya itu 5 juta. Dan untuk kategori akun yang kita gunakan di sini itu ada tiga. Yang pertama ada collected, terus terus ada earn income sama unearned income. Nah, jadi bentar ya. Kayaknya ada yang salah. Benar kan ada yang salah. Jadi di sini itu eh terus kan yang kedua ini kan ada hitungan nilai premi dari masing-masing kategori. Nah, jadi kan tadi collected-nya itu kan ada 15 juta ya. Terus di sini itu kalau untuk unearned income-nya, unearned income-nya ini ada sebesar 10 juta karena ya kayak yang di Oh ya BTW ini kebalik ya. Harusnya earned income ini 5 juta terus unearned income ini 10 juta. Ada typo guys dikit. Jadi kayak yang udah dibilang juga kalau misalnya earn income itu kan uang atau kayak pendapatan yang diperolehnya lah gitu kan. Jadi kan ada kayak premi itu kalau seingat aku termasuk. Jadi itu tuh untuk earn income ini sendiri itu tuh 5 juta. Terus untuk earn income itu karena kayak yang masih ditangguhkan, masih ditahan gitu lah bisa dibilang. Itu tuh ada 10 juta. Jadi kayak sisanya dari si collected ini sendiri. Nah, jadi untuk earn income-nya itu ada 5 juta, unearned income-nya itu 10 juta gitu. Tapi ntar aku benerin ya. Terus yang ketiga soalnya itu ada buatlah jurnal entry-nya pada tanggal 1 Desember. Jadi untuk jurnal entry-nya sendiri itu yang pertama itu ya ada collected-nya atau kayak case-nya lah gitu kan. Itu kan masuknya di um, debit karena dia tuh menerima kan. Jadi masuknya di debit karena masuknya itu ke aset kan kalau misalnya untuk si cash atau collected ini. Makanya kenapa di debit gitu karena ya dia nerima jadi bertambah gitu kan. Terus untuk earn income ini itu di kredit karena ya dia ngeluarin kan untuk premi tahunannya itu ada sebesar 5 juta. Ini masuk ke akun ekuitas. Terus untuk unearned income-nya itu ada sebesar 10 juta. Nah, kalau untuk unearned income-nya ini sendiri itu masuknya ke liabilitas gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya ya, Ya, gimana? kenapa dia
Unearned-nya masuk liabilitas. Nah, kan unearned itu tuh pendapatan yang ditangguhkan kan. Jadi tuh ya kayak pendapatan sendiri, pengertian pendapatan sendiri itu kan ya bisa dibilang gimana ya? Dia itu ada mau bayar premi, cuman masih ditangguhkan gitu loh. Jadi kayak kan itu juga termasuk ini ya kewajiban, kok kewajiban? Iya benar, kewajibannya gitu. Oh, oke. Makasih ya. Sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, aku lanjut. Nah, di sini dari soal kuis yang tahun kemarin juga, jadi soalnya itu ada dia tuh ngobrol informasi terkait ekuitas perusahaan per 31 Desember 2022. Di sini tuh ada additional paid in capitalnya itu 50 juta, terus net unrealized gains-nya itu ada 10 juta, return earning-nya itu ada 75 juta, terus treasury stock-nya ini ada 5 juta. Nah, terus stoknya itu 3 juta. Jadi yang pertama itu kan hitunglah total ekuitas perusahaan. Nah, kalau untuk ekuitas perusahaan sendiri itu kan kayak yang udah dijelasin di awal juga. Kalau misalnya semua akun yang ada di sini itu termasuk ke akun ekuitas gitu ya. Jadi kalau untuk hitung totalnya, ya kita tinggal nambahin semua em, semua jumlah yang ada di akun ini gitu loh. Jadi kayak kita additionalnya kita tambahin dengan net unrealized-nya, terus kita tambahin juga dengan return earnings-nya, terus kita tambahin juga dengan treasury stock-nya, sama kita tambah dengan stoknya. Nah, di sini kan jadinya 50 juta ditambah 10 juta ditambah 75 juta dikurang 5 juta. Nah, kenapa sih kok di sini kurang gitu kan? Ya, karena di sini kan di soalnya tuh udah dijelasin kalau misalnya dia itu di dalam kurung yang berarti dia itu bisa dibilang kayak negatif gitu loh. Jadi dia minus bukan plus gitu. Makanya di sini kenapa dikurang 5 juta, terus ditambahin juga dengan 3 juta. Nah, hasilnya itu nanti ada 133 juta. Terus untuk jurnal entry-nya sendiri itu kan di yang kedua ini buatlah jurnal entry untuk informasi tersebut gitu kan. Nah, di sini itu ya kalau misalnya ekuitas, kalau ekuitas itu kan jadinya ya bentar ya. Oke. Jadi kan kalau untuk jurnal entry-nya itu kalau misalnya dia kalau ekuitas ini kan kalau dia plus dia itu masuknya di kredit. Kalau misalnya dia minus kan masuknya di debit gitu kan. Nah, jadi di sini itu ada additional paid in capital karena dia plus itu jadi masuknya di kredit. Terus net unrealized gains ini juga masuknya di kredit. Return earning juga masuknya di kredit. Untuk treasury stock karena negatif kan, jadi masuknya tuh ke debit. Terus untuk stok itu masuknya ke kredit. Nah, kan kalau misalnya juga buat jurnal ini sendiri itu kan harus balance kan antara debit kredit. Jadi di sini tuh ada cash buat ngebalance kan si jurnal ini gitu. Jadi untuk cashnya itu ada 133 juta gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Iya, kalau mau nggak, nanya. iya gimana? Eh, yang A itu kan hitungan total aktivitas perusahaan. Nah, kalau dia itu Iya. setahu kita ya, dia itu rumusnya itu nanti yang jadi pengurang itu bukan di treasury stocks-nya, tapi di net unrealized gains gitu. Tapi kemarin kalau sama Bu Dila tuh
dia tuh yang dikurangin itu treasury stocks-nya bukan net unrealized gains losses-nya. Itu gimana ya? Soalnya ada dua jawaban yang berbeda gitu. Oh, kalau sama Budila yang treasury stock-nya kan, Ki. Nah, mungkin ngejawab sedikit ya, kalau misalnya dari yang aku tangkap dan aku pahamin juga sedikit. Karena ya namanya total, kayak kalau total ekuitas berarti kan kita menjumlahkan semua ekuitas dari perusahaan ini sendiri ya. Nah, terus kalau kemarin itu juga, kalau ibunya ngejelasin itu, seingat aku, ya kan losses kan sebenarnya di sini, cuman nilainya itu kan dia itu tetap plus gitu loh, nggak minus. Makanya kenapa di sini itu nggak dikurangin pakai si net unrealized-nya itu gitu. Jadi kayak nggak ada keterangan kalau misalnya pun sekalipun dia losses itu tuh jadi dikurangin gitu lagi. Makanya ya udah tetap ditambahin gitu, tetap dijumlahin kayak biasa gitu. Gimana Ki? Berarti itu yang untuk rumusnya itu additional paid ditambah net unrealized ditambah return dikurang treasure ditambah stok ya ya. Nggak, sebenarnya gini Ki, kalau untuk ngejumlahinnya itu, kalau misalnya treasury stock-nya ini tuh positif gitu, nggak negatif, ya tetap ditambahin treasury stock-nya. Jadi misalnya nih, treasury stock ini ya anggaplah 2 juta gitu kan. Ya emang 2 juta positif lah gitu kan. Jadi ya totalnya itu ya 50 tambah 10 tambah 75 tambah 2 tambah 3 gitu. Gitu. Cuman di sini kenapa negatif ya ini tadi sebenarnya itu ini tuh negatif. Cuman dibuat kayak dalam kurung gitu loh buat nandain kalau dia itu negatif gitu. Karena di sini jadi kurang. Oh kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak ya. Nah, sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut. Mau nanya ayah, Nah, iya gimana? yang net unrealized gains terus ada kurung losses tuh sebenarnya berpengaruh nggak sih yang dalam kurungnya atau itu emang namanya kayak gitu? eh Emang namanya kayak gitu sih. Dia ngejelasin ya kalau itu tuh yang lususnya gitu loh. Tapi setauku itu tuh nggak ngaruh gitu. Karena di sini dia tuh udah ngejelasin nilai dari si net unrealized itu sendiri. Berarti kalau dia nggak ada kurungnya berarti dia plus ya? Iya, biasa kalau ada tanda kurung kayak yang treasury ini, baru nandain kalau itu minus. Gitu. Oke, makasih ayah. Nah, sama. Ada lagi? Oke, ya kita lanjut. Nah, di sini eh ya dia tuh diberikan akun-akun dari statement of operation sebagai berikut. Yang pertama itu ada premium income life, terus ada annuity consideration, terus ada health, yang mana untuk life sendiri itu nilainya ada 20 juta, annuity itu ada 7.500.000, untuk health itu ada 3 juta, terus untuk increase in liability for future benefit itu ada 1.500.000, untuk other revenue itu ada 4 juta, life benefit itu ada 18 juta, annuity benefit itu ada 12 juta, health benefit itu ada 9 juta, again commission atau komisi agennya itu ada 1.600.000, terus salarisnya itu ada 8 juta, general expense-nya 13 juta, dan net investment income-nya itu 17.400.000. Nah, di sini kan soalnya ada 5 ya, yang mana itu ada total pendapatan, terus total benefit sama operasional yang untuk ada A, B, dan C. Nah, kalau untuk hitung total itu sama kayak soal sebelumnya, yang namanya total pasti kita ngejumlahin yang termasuk pendapatan ataupun benefit ataupun operasional gitu kan. Nah, mungkin yang masuk ke dalam
pendapatan itu di sini ada premium income life, terus ada premium income annuity consideration, terus ada premium income health, terus untuk pendapatan itu ada revenue sama net investment income. Sebenarnya kayak kalau misalnya kalian mau nandain yang termasuk pendapatan itu gimana, lihat aja yang ada income-nya gitu loh. Ya kan? Jadi kayak lebih mudah aja sih milahnya yang mana gitu. Nah, terus di sini karena tadi yang diminta itu kan total pendapatan ya. Jadi kita totalin, kita jumlahkan semuanya. Jadi di sini tuh ya 20 juta ditambah 7.500.000 tambah 3 juta tambah 4 juta ditambah 17.400.000. Itu ada 51.900.000. Terus untuk benefit itu tuh sama kayak yang total pendapatan. Sebenarnya kalau untuk mencari akunnya itu yang mana aja, bisa kita lihat yang ada benefitnya aja gitu. Biar ini sih, ya biar lebih memudahkan lah gitu, biar nggak salah juga. Tapi in case kalau misalnya ada juga benefit yang namanya nggak pakai benefit, ya bisa jadi ada gitu. Sini tuh kalau dari soal yang termasuk benefit gitu ada increase in liability for future benefit, terus ada life benefit, ada annuity benefit, sama health benefit. Yang mana kalau ditotalkan itu 20 juta tambah 7.500.000 ditambah 3 juta ditambah 4 juta, jadi totalnya ada 4.500.000. Terus untuk operasional. Nah, operasional ini tuh ya operasional si perusahaannya itu tuh ada apa aja gitu kan. Ya kalau misalnya dari soal juga itu sebenarnya kalau misalnya cuma 3 yang diminta, kalau aku kayak ya gampangnya gitu lah ya kayak ya pikiran mudahnya lah gitu kan. Ya berarti untuk operasional ini tuh ya sisaan dari yang bukan pendapatan bukan benefitnya gitu. Jadi di sini tuh ada agen commission expenses-nya itu ada 1.600.000, terus ada salaries-nya itu ada 8 juta, terus ada general expense-nya itu ada 13 juta, yang mana ditotalin jadi 22.600.000. Nah, terus kan di sini yang D sama E itu kan diminta hitunglah total benefit dan operational expense. Berarti ya kita ngejumlahin benefit dan operasionalnya gitu kan. Terus yang kelima itu diminta hitung EBIT-nya gitu kan. Nah, di sini untuk total si benefit dan operasionalnya sendiri itu berarti kan tinggal kita jumlahkan ya kalau bisa dibilang gitulah. Jadi kayak total benefit itu kan ada 40.500.000 ya tadi udah kita hitung. Terus di sini juga untuk total operasionalnya itu ada 22.600.000. Nah, kalau kita tambahkan jadinya itu kan 63.100.000. Terus untuk EBIT atau earnings before income tax expense itu rumusnya adalah total pendapatan dikurangi sama total operasional ditambah total benefitnya gitu. Jadi ibaratnya kayak si A ini kita kurangi sama si D gitu. Jadi di sini itu 51.900.000 dikurang 63.100.000. Hasilnya itu minus 11.200.000 gitu. Gitu untuk ngitung EBIT dan total tiap akunnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Selanjutnya itu ini kalau nggak salah dari UTS tahun 2022. Ya, jadi di sini itu ya pada awal tahun 2020 pas masa pandemi, jadi pendapatan perusahaan asuransi itu diproyeksikan turun sebesar 10% dari tahun 2019. Namun, pada periode tutup buku tahun 2020, perusahaan asuransi membukukan pendapatan itu ya membukukan itu pendapatannya naik. Jadi sebesar 20% dari proyeksi tahun 2020. Nah, sepanjang tahun 2020 juga perusahaan asuransi ini dia tuh udah ada pengeluaran lah gitu ya kan yang berupa beban operasional atau expenses-nya itu sebesar 150 juta. Terus pembayaran manfaat polisnya itu 350 juta.
bayar pajaknya itu ada 75 juta dan polis dividennya itu ada 50 juta. Nah, sebagai informasi di awal tahun 2020, perusahaan asuransi itu membeli saham teknologi sebanyak 500.000 lembar yang dibeli di harga par value-nya itu sebesar 1.000 per lembarnya dan dijual kembali dengan keuntungan atau net gains from sale-nya itu sebesar 10% dari modal awal. Nah, jika pendapatan yang dibukukan tahun 2019 itu 1 miliar, tentukan net income perusahaan asuransi. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari itu, ya kita cari tahu dulu revenue atau pendapatan 2020 awal. Yang mana kan di sini dia tuh turun kan 10%. Jadi, ya berarti kan eh, pendapatannya itu yang pendapatan di 2019 yang sebesar 1 miliar kita kurangi dengan 10% si apa turunnya pendapatan perusahaan itu tadi yang di awal tahun 2020. Yang mana berarti di sini kan 1 miliar dikurang 10% dari 1 miliar. Nah, itu berarti pendapatan 2020 awalnya itu ada sebesar 900 juta. Terus, kan di sini dijelasin juga ya kalau misalnya dia tuh pendapatannya tuh naik lagi nih di akhir tahun 2020 pas dia tutup buku sebesar 20%. Yang mana dia tuh naiknya itu dari proyeksi tahun 2020 awal gitu. Jadi di sini kan plus ya dia kan 20%. Nah, jadi di sini itu ngitungnya ya 900 juta karena ini pendapatan awalnya kan. Terus kita tambahin dengan si 20% dikali 900 juta. Karena dia naiknya 20% dari si 2020 awal gitu kan. Jadi hasilnya itu ada 1 juta, 1 miliar 80 juta gitu. Terus di sini kan dijelasin juga ya kalau misalnya tuh si perusahaan asuransi ini tuh ada pengeluaran gitu kan. Ya berarti ya pengeluaran itu ya liabilitasnya itu selama tahun 2020. Yang mana di sini ya ada expenses, terus ada manfaat polis, terus ada pajak sama polis dividennya. Yang kita jumlahin kalau atau kita totalin gitu ya. 150 juta ditambah 350 juta ditambah 75 juta ditambah 50 juta, hasilnya itu ada sebesar 625 juta. Terus di sini dijelasin lagi kan di soalnya kalau misalnya si perusahaan ini tuh sempat membeli saham sebesar 500.000 lembar gitu kan. Di 500.000 lembar dikali harganya itu dengan 1.000 kan per lembarnya. Jadi harganya itu dia tuh beli saham sebesar 500 juta gitu. Terus si perusahaan asuransi ini dia tuh ngejual lagi nih si saham teknologi ini, tapi dengan keuntungan sebesar 10% dari modal awal. Berarti di sini kan kalau untuk keuntungannya itu ya 10% dikali 500 juta kan harga dia beli awal, itu ada 50 juta. Nah, jadi untuk hitung net income, kayak yang udah dijelasin di awal tadi juga, ya di sini rumusnya itu ya revenue dikurang total liabilitasnya. Nah, jadi di sini itu kan eh, revenue-nya itu kan di akhir tahun 2020 akhir itu ada sebesar 1 miliar 80 juta. Terus ditambah 50 juta. Nah, kenapa sih kita tambahin dengan 50 juta? Karena ya kan ya balik lagi yang namanya keuntungan itu ya masuknya ya ke pendapatan dia gitu kan di akhir tahun itu juga karena dia udah ngejual lagi sih saham teknologinya itu. Makanya di sini kita tambahin 50 juta, terus kita kurangi dengan total liabilitasnya itu sebesar 625 juta. Mana hasilnya itu jadi net income-nya itu atau penghasilan bersihnya itu ada sebesar 505 juta untuk si perusahaan asuransi itu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Nggak banyak kok. Nah, di sini soal selanjutnya itu yaitu penerbitan saham atau issuing stock itu adalah salah satu cara perusahaan asuransi untuk meningkatkan modal dan surplusnya. Misalkan untuk melakukan ekspansi pasar
perusahaan asuransi membutuhkan modal dengan cara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar di pasar perdana dengan harga sebesar 550 per lembarnya di triwulan pertama tahun 2020. Terus dia fundamental perusahaannya juga yang sangat kuat dan top manajemen yang solid membuat si para investor ini tuh ya beranilah ngambil atau membeli si sahamnya ini itu tuh 1% di atas harga parnya gitu. Sehingga jadi sebagai informasi di akhir triwulan pertama 2020 juga saham itu tuh ya kejual habis lah gitu kan. Jadi yang ditanya berapa persen kenaikan modal perusahaan jika diketahui modal awal perusahaan sebelum menjual saham sebesar 3 miliar dan tentukan juga jurnal entry di akhir triwulan pertama tahun 2020 jika akun cash, common stock, dan additional paid up in capitalnya itu terlibat dalam transaksi penjualan saham tersebut gitu. Jadi di sini ya kita udah tahu juga dari soalnya kalau misalnya si perusahaan ini tuh menerbitkan saham itu ada 1 juta lembar gitu kan. Terus dengan harganya itu 550 per lembarnya. Nah, di sini juga udah dijelasin kalau misalnya modal awal si perusahaan ini itu sebelum menjual sahamnya itu ada 3 miliar gitu kan. Jadi di sini yang pertama sebelum kita ngitung em, persen kenaikan modalnya itu, kita hitung dulu nih harga saham awalnya itu berapa gitu kan. Jadi harga saham awalnya itu 1 juta atau sahamnya ini jumlah jumlah lembar sahamnya kita kalikan dengan harga per lembarnya itu ada 550. Jadi hasilnya itu ada 550 juta. Terus untuk di sini kan karena inilah perusahaannya tuh bagus gitu kan. Terus manajemennya juga top gitu kan. Jadi investornya itu beli saham yang mana itu tuh kan 1% dari atas harga parnya gitu kan. Jadi di sini itu untuk berapa sih investor ini ngebeli saham gitu kan. Di sini itu 1 juta kita kalikan dengan harga per lembarnya itu kan dibilang 1% di atas par. Berarti kan 550 ditambah 1% dikali 550 gitu kan. Jadi dari 550 tambah 1%. Kalau nggak salah ini jadinya 5, 555,5 kalau nggak salah. Misalnya kan. Jadi si investor ini tuh dia berani ngebeli harga sahamnya ini itu dengan harga per lembarnya itu jadinya sebesar 555,5 rupiah lah gitu. Nah, jadi berapa sih kalau misalnya kan ini habis terjual ya, ludes habis terjual. Jadi kan ya kita kalikan 1 juta sama harga si investor ini ngebeli harga per lembarnya gitu kan. Jadi itu totalnya ada 555.500.000. Terus untuk hitung persen kenaikan modal, di sini itu rumusnya, kalau nggak salah ini tuh aku tuh nggak nemu kalau untuk yang diajarin ibunya, tapi aku nemu ya nyari ada beberapa materi di Google juga. BTW lagi azan, kita tunggu sebentar ya. Oke, mungkin di sini udah selesai azan ya. Aku lanjutin lagi. Jadi untuk ngitung persen kenaikan modal itu, ya kita hitungnya itu ya harga jual sahamnya, atau bisa dibilang kayak ya si investor ini tuh ngebeli saham itu dengan harga berapa, terus kita bagi dengan modal awal, terus kita kalikan dengan 100%. Jadi di sini itu
kalau misalnya ditanya kayak kenapa bukan harga saham awalnya gitu kan. Nah, itu em, aku juga masih kurang ini ya, kurang paham banget gitu. Cuman dari yang aku baca memang yang kita pakai untuk menghitungnya itu ya modal awal perusahaan ini gitu loh. Makanya kenapa di sini itu jadinya 3 miliar gitu. Jadi 555.500.000 kita bagi dengan 3 miliar dan kita kaliin dengan 100%, itu hasilnya 18,517%, atau kita bulatin dua belakang angka koma itu 18,52%. Terus di sini kan minta jurnal entry-nya ya untuk di akhir triwulan pertama itu. Nah, untuk jurnal entry-nya itu sendiri di sini itu cash-nya itu sebesar 555.500.000 karena ya kita nerima kan karena si investor ini beli saham. Nah, itu masuk di debit. Terus untuk common stock itu ada sebesar 550 juta. Sebenarnya itu kalau untuk akunnya itu karena di sini udah dijelasin ya apa-apa aja akunnya. Terus common stock ini ada 550 juta karena ya harga sahamnya awal lah gitu, harga saham awalnya itu tuh ada 550 juta. Terus di sini additional paid-in capital. Sebenarnya untuk additional paid-in capital ini kayak yang udah dijelasin di awal juga kalau ngitungnya itu ya harga jual si sahamnya itu dikurangi dengan harga awal saham. Harga jual saham dikurang harga awal saham gitu. Nah, jadi kan itu ada 555.500.000 kita kurangin dengan 555 juta, 550 juta. Nah, itu hasilnya ada 5.500.000. Jadi untuk additional paid-in capital ini ada 5.500.000 dan kita letak di kredit gitu. Karena em, seingat aku juga kalau misalnya additional paid-in capital itu sorry tadi jadinya jelek dikit. Nah, jadi aku jelasin ulang ya. Jadi additional paid-in capital itu kan kayak masuknya ke ini ya, apa namanya? Ke capital and surplus atau ekuitas gitu kan. Makanya kenapa di sini juga itu ada sebesar 5.500.000 gitu. Bentar ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin. Nah, di sini itu soal selanjutnya itu ada em, premi pada tahun 2019, seorang nasabah itu mengikuti program ASKES, di mana polisnya itu pertama kali enforce di bulan Agustus. Dan program ASKES-nya itu sendiri memiliki jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pada tahun 2020, nasabah tersebut memperpanjang kembali polisnya. Ya dia mau ya memperpanjang polisnya lah, gitu kan, dan membayar premi tahunan sebesar 6 juta di awal. Ternyata di tahun 2020, Dewan Direksi menyatakan pembagian dividen polis dan akan dibayarkan dalam bentuk pengurangan premi yang akan diberlakukan jika nasabah tersebut memperpanjang polisnya di tahun 2021. Nah, terus di sini kan potongan premi yang diterima itu sebesar 10% dari premi tahun 2020. Jika nasabah berniat memperpanjang polis di tahun 2021 dan nilai preminya sebelum potongan untuk tahun 2020 dan 2021 sama, tentukan entry jurnal atau jurnal entry-nya dari transaksi pembayaran premi di 31 Desember tahun
2021 yang melibatkan akun cash dan unearned in premium. Jadi di sini udah jelas kan kalau misalnya itu bakal ada 2 akun gitu. Nah, jadi untuk preminya itu kalau misalnya dia di sini dibilang kalau misalnya nih nasabahnya itu berniat memperpanjang polis gitu kan. Jadi dia itu preminya itu dia itu perlu bayar, jadinya itu cuman 6 juta dikurang sih 10% kan, karena ada potongan 10% dari 6 juta. Itu ada 5.400.000 gitu. Terus di sini kan dimintanya yang ini ya 2021 gitu kan. Nah, jadi di sini itu untuk cashnya itu masuk ke debit itu ada sebesar 5.400.000. Kenapa sih 5.400.000? Karena kan di sini juga udah dijelasin kalau misalnya nasabahnya ini tuh memperpanjang polis di tahun 2021. Nah, di sini juga dibilang kan kalau misalnya dia itu pengurangan preminya itu diberlakukan jika nasabahnya itu memperpanjang polis di tahun 2021. Jadi kayak nasabahnya itu ya ngebayar preminya ya cuman segini gitu loh, bukan 6 juta. Dan terus di sini ada earn premiumnya itu di kredit 5.400.000 juga gitu untuk journal entry-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kalau nggak ada aku lanjutin. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan asuransi Epsilon baru saja menjual satu polis asuransi penyakit kritis dan kemudian mereasuransikannya kepada perusahaan reasuransi Delta. Berdasarkan perjanjian reasuransi, dilakukan transaksi yang terdiri atas premi reasuransinya itu sebesar 3.200.000, terus beban reasuransi allowance-nya itu sebesar 2.400.000. Terus journal entry yang tepat untuk mencatat transaksi di atas dari sisi perusahaan asuransi Epsilon. Terus juga journal entry yang tepat untuk mencatat transaksi dari sisi perusahaan reasuransi Delta. Nah, di sini itu kalau misalnya untuk pencatatan ini sendiri itu juga kan kayak yang udah pernah dijelasin di kelas itu, kan di sini itu ada premi asuransi itu masuknya ke ini ya debit ya. Itu ada sebesar 3.200.000. Terus beban reasuransinya itu di kredit karena ya kita ngebayar kan. Itu ada sebesar 2.400.000. Nah, untuk ngebalancekan si debit dan kreditnya ini, disinilah kenapa kita ada pakai cash, yang mana cashnya itu 800.000 kita letak di kredit, biar balance. Nah, kalau untuk perusahaan asuransi, gini. Dan untuk perusahaan reasuransi Delta itu sendiri, itu untuk pencatatannya itu sebenarnya kayak ya kebalikan dari si perusahaan asuransinya gitu loh. Jadi ya tinggal kita balikin kalau misalnya yang di perusahaan asuransi itu kredit, berarti di perusahaan reasuransi itu debit. Nah, kalau misalnya di perusahaan asuransi itu debit, berarti di reasuransi itu kredit. Makanya di sini ada cashnya itu 800.000 di debit, terus beban reasuransinya itu 2.400.000 di debit, karena jadi ini kan pemasukan kan ke perusahaan reasuransinya. Terus untuk premi reasuransinya itu di kredit 3.200.000 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Nah, di sini kalau Ayah nggak mau salah, nanya, iya gimana? eh, bisa diulang nggak ya tadi kenapa dia apa sih? Coba sih slide-nya di ke situnya tolong. Nah, kenapa dia premi reasuransinya kalau dari pencatatan perusahaan asuransi dia di debit? Karena ya
ya premi asuransinya itu kan kayak kalau untuk perusahaan asuransinya itu jadinya tuh eh ibaratnya tuh kayak pemasukan gitu loh ke perusahaan asuransinya. Makanya kenapa itu di debit. Oh, oke, makasih ya. Sama. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Lanjutin ya. Nah, ini kalau nggak salah juga soal kuis yang kemarin ya. Ini kalau misalnya kalian udah sempat ngebahas, terus ada jawaban yang beda sama punya aku, mungkin bisa dibilangin ya. Nah, jadi di sini seorang pemegang polis menggunakan dividen polis yang akan diperoleh dari polis asuransi kesehatan itu sebesar 150.000. Berarti kan ya dividen polisnya itu ada 150.000 gitu kan. Untuk membeli paid up insurance-nya atau paid up edition-nya, PUA-nya gitu kan. Nah, terus untuk entry akuntansi yang tepat untuk mencatat dividen polis yang diterapkan untuk membeli paid up edition adalah, nah kalau untuk dari aku sendiri itu, dari yang aku baca juga bukunya lagi, jadi di sini itu tuh, ini ya, kalau untuk jurnal entry-nya itu ya paid up edition-nya itu masuknya tuh ke debit itu ada 150.000, terus sama dividennya itu juga masuknya ke debit 150.000 dan ada cashnya untuk ngebalance debit kreditnya itu 300.000 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang beda dari yang punya kalian? Mari. Saya mau nanya boleh? Boleh. Dia kan itu kan diketahui bahwa pemegang polisnya dapat dividen kan ya. Mm-mm. Terus dari dividen itu dia mau beli polis asuransi kesehatan. Bentar ya, kan diperoleh dari polis asuransi kesehatan besar 90.000 untuk membeli. Dia untuk membeli paid up insurance. Nah, maksud paid up insurance tuh apa ya kalau boleh tahu? Soalnya aku mikirnya 150 itu dia ngambil dari dividen buat ngebayar polisnya itu. Jadi nggak ada dividen diterima itu, jadi cuma 150 yang punya aku. Oh, ini ya. Kalau misalnya dari yang aku ya. Tapi sebenarnya itu ini masih agak rancu juga sih sama aku sendiri. Jadi tuh paid up edition itu kan atau paid up insurance itu tuh apa ya? Bisa dibilang UA itu. Bentar, aku baca bentar ya. Lupa dikit soalnya. Right, boleh ulang tadi nggak?
Bentar ya guys. Oh gini, sorry. Ada salah baca tadi itu. Jadi, ya benar ini salah. Jadi untuk pencatatannya itu, di sini itu tetap sebenarnya tuh pakainya tuh ya paid up editionnya ini, paid up insurance-nya lah gitu kan, sama dividen polisnya itu. Nah, tapi untuk dividen polisnya itu letaknya di kredit gitu. Karena kenapa di kredit gitu? Karena dia tuh kan em, apa ya? Bingung bilangnya. Karena ya dia tuh ngem, dia tuh kan apa? Dia tuh dapat dividen polis, cuman dia keluarin lagi kan. Nah, makanya kenapa masuk di kredit gitu sebenarnya itu. Jadi untuk journal entry yang benernya itu di sini tuh paid up editionnya atau paid up insurance-nya itu di debit ada 150.000. Terus untuk dividen karena di sini kan eh, yang akan diperoleh dari polis asuransinya itu sebesar 150.000 untuk membeli. Jadi kayak dia tuh kan langsung ngebeli si paid up insurance-nya ini kan. Jadi kenapa di sini itu dividennya itu jadinya di kredit 150.000 gitu. Gitu gimana? Oke, makasih Rai. Oke, aku lanjutin lagi ke soal selanjutnya. Nah, di sini soal selanjutnya itu adalah seorang aktuaris melakukan spekulasi dengan membeli 150 lot saham, yaitu dengan satu lot sahamnya itu ada 100 lembar atas suatu hotel bintang 5 seharga X per lembarnya. Beberapa bulan kemudian, harga sahamnya itu meningkat menjadi Y per lembar, sehingga si aktuaris ini sendiri memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya. Nah, diketahui pula bahwa sekuritas yang digunakan oleh aktuaris tersebut memberikan promo sebesar 0% atau gratis gitu kan. Terus ada komisi broker, promo 0% gratis untuk komisi broker. Dan yang ketiga pembelian saham dan hanya mengenakan komisi broker itu sebesar 0,65% per nominal transaksi pada saat penjualan saham. Transaksi saat penjualan memiliki entry akuntansi sebagai berikut.
Di sini kan dia udah ngejelasin nih ada entry akuntansinya. Kalau misalnya kasnya itu 7.272.420. Terus sahamnya itu sebesar ini kan di mana namanya? Di kredit itu 4.950.000. Terus laba penjualan sahamnya ada 2.322.420. Ini kan saat penjualan si sahamnya kan. Nah, yang A bagaimana entry akuntansi pada saat transaksi pembelian saham tersebut gitu. Jadi di sini kalau aku ngertiin dari soalnya gitu ya. Jadi kan di sini itu kalau untuk sahamnya itu ada di sini bisa kita lihat aja lah kalau misalnya harga sahamnya di sini kan 4.950 yang berarti di sini kan kasnya 7 juta udah ditambahin dengan laba pas dia udah ngejual lagi si sahamnya malah gitu kan. Berarti saat dia beli saham itu dengan harga 4.950 harga sahamnya. Dan untuk kasnya itu ada 4.950 di kredit karena ya dia ngeluarin duit kan buat ngebeli si saham ini gitu. Terus yang kedua, harga saham per lembarnya saat dijual. Nah, berarti di sini kan harga saham saat dijual ya. Kalau di sini kan dia itu saat penjualan. Nah, berarti kan di sini harga harga dia ngejual saham itu kan ada sebesar 7 juta kan. Pasti dia udah ngitung sama si labanya ini kan. Ada 7.272.420. Terus kita bagi dengan 15.000. Nah, 15.000 ini kan hasil kali dari 150 lot saham dikali 100 lembar kan itu ada 15.000 lembar berarti kan. Berarti kita bagi dengan jumlah lembarnya. Jadi harga saham per lembarnya itu saat dia ngejual itu ada 484.828. Terus untuk komisi brokernya itu sendiri yang dibayarkan aktuari saat transaksi penjualan saham itu, nah di sini kan komisinya itu ada sebesar 0,65%, yang berarti 0,0065 gitu kan. Nah kita kaliin aja dengan harga dia nggak jual si sahamnya itu sebesar 7.272.420. Berarti komisi broker itu ada sebesar 47.270,73 per nominal transaksinya. Gitu. Terus untuk presentasi kenaikan harga saham dari hotel tersebut gitu kan. Untuk presentasi kenaikan saham ini yang aku tahu rumusnya itu ya kita ngitung ini lagi, balik lagi kayak rumus perhitungan biasa sebenarnya. Itu harga kita ngejualnya itu kita kurangi dengan modal kita ngebeli saham pertama atau harga saham awal kita. Terus kita bagi dengan harga saham awal kita dikali 100%. Atau bisa dibilang kayak labanya dibagi dengan harga awal si saham itu gitu. Nah hasilnya itu nanti ada sebesar 0,46917 atau kalau dipersenkan itu ada 46,92% gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku lanjutin ya. Nah, di sini seorang pemegang polis yang sedang membutuhkan uang akibat usaha akibat usahanya yang gulung tikar setelah pandemi mengajukan polis surrender atas polis asuransi jiwanya yang dimilikinya untuk mendapatkan dana dari nilai polis tersebut. Nah, pemegang polis tersebut masih memiliki hutang polis nih sebesar 52 juta. Dan bunga dari hutang polis tersebut ada sebesar 7 juta. Nah, selain itu, ya si pemegang polis ini juga memiliki dividen polis yang belum diterimanya dari beberapa periode pembagian dividen itu sebesar 18 juta. Apabila nih perusahaan asuransi jiwa mengeluarkan uang dari kasnya untuk transaksi penyelesaian polis ini tuh sebesar 150 juta, berapa nilai cash surrender
value yang diterima oleh pemegang polis tersebut. Jadi yang ngitungnya kan di sini kalau aku bikinnya sesuai kata-kata yang di sini aja ya. Jadi kas yang dikeluarkan itu tuh kan sama dengan nilai tunai atau nilai yang harusnya yang didapatin si pemegang polis ini tuh, terus dikurangi hutang si polis, dikurangi juga bunganya, beserta bunganya lah gitu kan. Terus kita tambah dengan dividen polisnya yang ya masih adalah dia punya dividen polis itu sebesar 18 juta gitu kan. Jadi ya untuk ngitung cash surrender-nya atau nilai tunainya itu ya ini tinggal nilai tunainya ini kita pindahin ke sini jadinya kan itu em, ya, salah yang 109 juta terus kita tambahin kan sama 52 juta karena dipindah ruas terus ditambahin 7 juta dan dikurangi dengan dividen polisnya itu ada 18 juta. Nah, jadi di sini untuk nilai tunainya atau CSV-nya atau cash surrender-nya itu ada sebesar 150 juta gitu. Terus untuk pencatatan entry-nya itu sendiri, di sini aku ngebuatnya jadinya kayak hutang polisnya itu ada di kredit sebesar 52 juta, terus bunga hutangnya itu juga 7 juta di kredit, terus dividen polis karena dia dapat kan gitu, jadi ya plus lah sama dia, itu ada 18 juta, terus kas yang diterimanya itu 109 juta, kas yang dikeluarkan harusnya, yang dikeluarkan itu ada 109 juta, terus di sini cash surrender-nya itu 150 juta kita masukkan ke debit karena ya si pemegang polis ini nerima kan gitu. Jadi kalau ya untuk jurnal entry-nya gitu aja sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut lagi dulu. Oh, nggak ada lagi, udah habis sampai di sini. Mungkin itu aja kalau dari HBB kali ini. Mungkin nggak banyak karena ya masih sedikit juga kan sumber-sumbernya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau diperjelas lagi dari yang udah aku jelasin tadi? Emang nggak ada. Oke, kalau emang nggak ada, eh, aku mau ngucapin makasih buat yang udah join di HBB kali ini, udah mau ngedengerin juga. Semisal nanti ada yang mau ditanyain atau mau ada masih kurang jelas lagi, mungkin bisa ditanya juga ke aku. Nanti aku jawab. Dan maaf semisalnya ada salah-salah kata dan yang kurang-kurang. Mungkin sekian dari aku kembalikan lagi ke Syauki.